Hari ini saya mau menyampaikan suatu rahasia tentang kuasa setan dan kuasa Tuhan. Bagaimana itu kuasa Tuhan bisa bekerja dalam diri hamba Tuhan dan kuasa setan bekerja dalam diri hamba setan yang namanya perdukunan. Itu semua diawali dari keintiman. Sekali lagi, diawali dengan keintiman, yaitu keintiman di alam roh. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bayangkan, Tuhan saja menghendaki kita menyembah di dalam roh. Kenapa menyembah dalam roh? Karena memang Allah itu, Tuhan itu roh adanya. Jadi kalau kita intim di dalam roh dengan Tuhan, otomatis kita akan diberikan kuasanya untuk Tuhan pakai dalam hidup kita. Begitu juga orang yang intim dengan roh setan, setan pun akan pakai kepada hambanya yang namanya perdukunan, untuk supaya dia juga gunakan kuasa itu untuk menyesatkan umat manusia. Jadi rahasianya itu ialah keintiman. Orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan pakai hidupnya. Orang yang intim dengan setan, setan akan pakai hidupnya. Semakin intim hamba Tuhan tersebut hubungannya dengan Tuhan, semakin dahsyat Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Termasuk juga orang yang terikat dengan perdukunan. Semakin intim dukun ini berhubungan dengan roh setan di dalam alam roh, makanya semakin dahsyat juga setan itu pakai hidupnya. Makanya orang yang semakin intim hubungannya dengan setan itu, biasanya syarat-syaratnya akan semakin berat setan berikan. Malah akan ada tumbal, dan juga akan disarankan supaya bertapa di dalam goa dan juga di sungai-sungai. Jadi syaratnya berat. Tetapi semakin berat syaratnya dan dia penuhi syarat itu, dia akan semakin setan pakai hidupnya. Begitu juga ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan ini nggak segampang membalikkan telapak tangan untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kuasa dan mujizat. Semakin berat syaratnya, semakin Tuhan pakai juga hidup kita. Yaitu syaratnya ya intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, termasuk juga di dalam doa puasa, baru tinggalkan dosa, baru kita harus fokus kepada hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi. Jadi semakin kita fokus di alam roh, berhubungan dengan Tuhan, maka hubungan kita akan semakin intim dengan Tuhan. Dan mujizatnya akan semakin nyata memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kuncinya sekali lagi yaitu keintiman, yaitu intim di alam roh. Karena sekali lagi, kenapa setan punya kuasa? Karena sewaktu setan jatuh ke dalam dosa, yaitu malaikat Lucifer beserta dengan pengikut-pengikutnya dibuang ke dalam dunia ini, mereka itu kuasanya belum Tuhan ambil, belum Tuhan preteli, masih ada kuasanya. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan setan itu masih punya kuasa? Tujuannya ialah untuk menjadi alat penguji kesetiaan manusia kepada Tuhan. Kalau setan tidak punya kuasa, bagaimana mungkin manusia mau untuk datang menyembah kepada setan, meminta pertolongan kepada setan? Makanya itu hanyalah alat penampi, yaitu alat penguji kesetiaan manusia kepada Tuhan. Buktinya kita melihat setan bisa memberikan penglaris usaha melalui perdukunan, bahkan juga bisa juga menyakiti manusia melalui ilmu santet, bisa juga dengan menyembuhkan segala sakit penyakit. Setan sanggup melakukan, namanya mujizat setan sanggup lakukan. Tetapi setan tidak bisa, pertama, menyelamatkan umat manusia, baru yang kedua, memberikan damai bagi umat manusia. Itu hanya dimiliki oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Setan itu hanya bisa memberikan kuasa supaya kita semakin tersesat, dan begitu kita meninggal dunia bersama setan di neraka, karena tidak ada satupun setan masuk ke dalam kerajaan sorga menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran supaya hidup kita tetap dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat dalam hidup saudara. God bless you.